Selamat sore teman-teman semua. Selamat Sore. Di sini kami dari kelompok model kerja ingin menjelaskan tentang model kerja. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu manajemen keuangan, Ibu Juli Melisa SEMSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibahas oleh Filia Afni. Pengertian modal kerja. Manajemen modal kerja adalah salah satu cabang manajemen keuangan yang mengelola modal kerja dari suatu perusahaan hingga mendapat nilai yang optimal. Tujuan diadakannya manajemen modal kerja adalah untuk menghasilkan kesejahteraan para pemegang saham melalui perolehan laba yang optimal. Menurut Weston dan Copeland 2001, manajemen modal kerja adalah semua aspek pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar. Menurut Horne dan Watchwich 2013, manajemen modal kerja adalah administrasi aktiva lancar perusahaan dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Florentina. Baik, selanjutnya adalah macam-macam dari modal kerja. Modal kerja terbagi atas dua macam, yaitu modal kerja bruto dan modal kerja neto. Modal kerja bruto adalah jumlah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sedangkan modal kerja neto adalah jumlah seluruh aktiva lancar yang dikurangi dengan jumlah hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Modal kerja neto merupakan bagian-bagian dari aktiva lancar yang dibiayai dengan dana-dana jangka panjang. Rumus dari modal kerja neto yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Baik, selanjutnya di sini saya yang akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada tingkat investasi aktiva lancar perusahaan. Yang kedua ada proporsi hutang lancar yang digunakan. Yang ketiga ada tingkat investasi pada tiap jenis aktiva lancar. Dan yang keempat ada sumber dana yang spesifik. Selanjutnya, di sini ada alternatif pemenuhan. Nah, maksudnya dari alternatif pemenuhan yang pertama ada matching approach atau pendekatan moderat. Dalam pendekatan ini investasi aktiva lancar dan aset tetap permanen akan dibiayai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, yang kedua ada conservative approach, pendekatan konservatif. Dalam pendekatan ini, aset tetap dan aset lancar permanen serta sebagian aset lancar berfluktuasi akan dibiayai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, untuk yang ketiga, aggressive approach atau pendekatan agresif. Dalam pendekatan ini, proporsi utang jangka pendek yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya. Karena aktiva tetap dan sebagian aktiva lancar permanen akan dibiayai dengan hutang jangka panjang, sedangkan sisa aktiva lancar permanen yang lain dan sebelum aktiva lancar fluktuasi akan dibiayai dengan hutang jangka pendek. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Filia Afni. Pemenuhan kebutuhan. Ada dua, yaitu metode keterikatan dana. Metode ini melihat waktu yang dibutuhkan atau melihat berapa lama waktu yang bertanam dalam aktivitas operasi. Yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Metode yang menentukan kebutuhan modal kerja dengan memperhatikan perputaran elemen yang membentuk modal kerja. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada salah kata
Mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.